Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Maria Yasintome, NIM 222771152, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2. Baik, saya akan mempresentasikan materi PKN dengan judul Peran Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan landasan mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber kaidah hukum yang mengatur RI termasuk unsur-unsurnya, yakni pemerintahan, wilayah, dan rakyatnya. Contohnya, yang pertama di bidang politik, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, dan yang kedua, menyediakan waktu kepada calon pejabat publik untuk berkampanye, namun pelaksanaan harus disesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional. Contohnya, menghormati agama lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa agar negara berdiri kokoh dan mengetahui arah tujuan baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan maupun pertahanan. Contohnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam sebuah aspek kehidupan. Contohnya, saling tolong-menolong. Yang kedua, cinta tanah air. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat yang beraneka ragam. Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, senantiasa menjaga kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan kelahiran bangsa Indonesia. Kendati baru disahkan saat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dalam butir-butir Pancasila sudah tertanam pada rakyat sebelum kemerdekaan menjadi cerminan jiwa bangsa. Contohnya, saling menghargai dan mampu bekerja sama meski memiliki perbedaan. Yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Yang ketujuh, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberi ciri khas dan corak bangsa Indonesia dari bangsa lain, baik dari sikap mental maupun tingkah laku yang baik menjadi perwujudan nilai Pancasila. Karena itu, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang harus ditanamkan sebagai kepribadian pada individu bangsa Indonesia. Contohnya, taat menjalankan ajaran agama dan menghargai perbedaan agama merupakan salah satu bentuk cerminan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang kedelapan, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijaga. Pancasila juga menjadi warisan intelektual bangsa dan perjanjian luhur yang harus dipertahankan bangsa. Yang kesembilan, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Karena itu, tiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap sila Pancasila menjadi nilai dari sementara hukum dan nilai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasila tersebut. Yang ke-10, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia ditandai dengan termuatnya isi Pancasila di pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam konteks ini menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Contohnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, berikutnya materi pendidikan anti korupsi. A. Pengertian korupsi. Secara umum, pengertian korupsi adalah sejumlah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawani hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuntungan negara dan perekonomian negara. Yang ke-B, jenis-jenis korupsi. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi.
Yang ketiga, penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisasi dan biasanya melibatkan penjabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. Yang keempat, pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melaksanakan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan pada umumnya. Pemerasan dilakukan yaitu dilakukan oleh aparat pemberian layanan terhadap warga. Yang kelima, favoritisme. Favorit dikenal juga dengan pilihan kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindakan privasi sumber daya. Yang ke-C, cara memberantas korupsi di Indonesia. 3 strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni A. Represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang ke-B, perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik maupun melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transmigrasi penyelenggara negara untuk mendorong transparansi. Penyelenggara negara KPK menerima LHKPN dan gratifikasi dan seterusnya. Yang bagian C, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagian dari pencegahan, memiliki peran strategi dalam pemberantasan korupsi melalui edukasi dan kampanye. KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan edukasi dalam kampanye ini sebaliknya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Yang ke-D, anti korupsi. Berkaitan dengan perbaikan manusia dari langkah-langkah anti korupsi meliputi 1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dan memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempercepat ikatan emosional antara agama dan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela. Mengajak masyarakat untuk menjauh diri dari segala bentuk perilaku korupsi dan menumpukan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi. Yang kedua, memperbaiki moral bangsa, yakni
mengalihkan loyalitas keluarga, suku, dan etika ke loyalitas bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. Yang keempat, mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan. Yang kelima, memilih pemimpin yang bersih, jujur, anti korupsi, peduli, cepat tangan, dan dapat menjadi teladan yang dipimpin. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai sikap keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegahkan dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan yang menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah 1. Pembentukan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. 2. Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan melalui korupsi. Berdasarkan tujuannya tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain pentingnya, itu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang pertama, 1. Aspek kognitif, menekankan pada kemampuan mengingat dan memproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesis ide-ide materi baru. Yang kedua, domain efektif, menekankan pada aspek emosi, sikap, operasi nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, yaitu domain psikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan, membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi, maka dengan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, domain di atas harus diselenggarakan atau diintegrasikan dalam target kurikulum, baik yang ekstentif maupun implisit. Dengan demikian, arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria yang diukur. Yang bagian B, good governance. Yang kedua, good governance. Good governance adalah pemerintahan yang profesi efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dan praktek korupsi. Menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance terdiri dari 1. Partisipasi masyarakat. Ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun perkawinan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat mengambil keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokasi warganya. Yang kedua,
Supremasi hukum. Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menekankan keadilan dan kebenaran. Karena itu, setiap hukum yang dibuat oleh pemerintahan atau DPR harus adil, tidak memilih, dan juga konsisten. Pemerintahan yang baik dituntut untuk menerangkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak melibatkan jabatan, kerabatan, maupun materi. Yang ketiga, Transparansi datang good governance dapat diartikan sebagai kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah bagi masyarakat. Artinya, seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru yang benar dan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dengan mudah. Unsur good governance. Suatu pemerintah yang baik menurut anggaran 2012 harus 4 unsur, yaitu 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pemerintahan harus bertanggung jawab atas nama semua tindakan serta kebijakan yang lengkap. Yang kedua, transparansi. Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah harus transparan terhadap masyarakatnya. Sejarah good governance di Indonesia. Konsep good governance di Indonesia mulai muncul setelah era reformasi, dimulai dari latar belakang oleh masalah-masalah peninggalan pemerintahan Orde Baru, seperti pemerintahan yang berpusat pada presiden, lembaga tinggi, negara yang tidak berpijak baik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Yang berikut, tujuan dari good governance. Tujuan dari good governance. Pada dasarnya, setiap pemerintahan dari negara manapun pasti ingin mempunyai sistem pemerintahan yang baik demi memastikan negara tetapi aman dan damai. Pemerintah Indonesia mengatur penerapan konsep pemerintahan yang baik melalui Permendan Nomor Per 15 per MPN Per 7 per 2008 tentang pendomaan umum, reformasi birokrasi, menteri negara, pendayagunaan aparatur negara, dalam dijelaskan dengan tujuan governance. Permasalahan good governance di Indonesia. Usaha pemerintahan mewujudkan good governance seperti contoh-contoh di atas patut mendapatkan pujian dan apresiasi
Dan tetap bukan berarti pemerintahan di Indonesia sudah terbatas dan permasalahan. Pasalnya, jika melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, penerapan konsep good governance di negara ini misalnya belum maksimal. Mengapa bisa begitu? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur ke era reformasi. Negara ini penyebab tidak terlalu karena tata kelola pemerintahan yang buruk selama masa Orde Baru dan marak praktek KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme di hampir seluruh elemen pemerintahan. Sebagai dampaknya, kualitas pelayanan masyarakat tidak diperhatikan dengan baik. Baik masyarakat seolah dipandang sebelah mata. Para penyelenggaraan pemerintah lebih mementingkan pengisi perutnya sendiri dan memenuhi kepentingan pribadi. Hal ini kemudian berpengaruh pada terlambatnya proses pembangunan good governance di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan, di antaranya 1. Reformasi birokrasi yang direncanakan dikerjakan oleh pemerintah masih belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, masih banyak masalah ditemukan dalam proses pencarian keputusan akhir atau penyelesaian berbagai perkara yang ada di Indonesia. Yang ketiga, masih ditemukan adanya praktek penyalahgunaan serta pelanggaran wewenang, angka korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masih tinggal dalam masih lemahnya pengadaan kontrol dan pengadilan kerja aparatur pemerintah. Yang keempat, masyarakat semakin antusias untuk ikut ambil bagian dari pembuatan serta mengimplementasikan kebijakan publik. Selain itu, tuntutan masyarakat kepada pemerintahan pun semakin tinggi. Yang kelima, masyarakat semakin menuntut pemerintahan untuk melaksanakan prinsip good governance agar tata kelola pemerintah dapat semakin membaik. Yang keenam, sistematika kelembagaan serta tata kelola pemerintah di daerah masih belum memadai sehingga memicu rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan di daerah. Salah satu permasalahan utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah kurangnya transmigrasi. Pada transmigrasi sendiri merupakan syarat pokok dari good governance. Jadi, sebaiknya apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan mewujudkan good governance akan sulit diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.